Cinta di balik helm. Di balik helm dan debu jalanan. Setiap pagi, Mentari sudah siap dengan jaket lusuh dan helm hijaunya. Ia bukan sekadar gadis biasa. Ia adalah tukang ojek online di kota besar yang hiruk-pikuk. Motor tuanya menjadi saksi perjuangannya menafkahi ibu dan adiknya setelah sang ayah meninggal dunia. Di antara deru kendaraan dan panas matahari, Mentari tetap tersenyum kepada setiap pelanggan, seolah lelah tak pernah hinggap. Hari itu, sebuah orderan berbeda muncul di ponselnya. Titik penjemputan, kawasan elit Menteng. Wah, pelanggan kaya nih, gumamnya sambil melaju. Di depan rumah mewah berpagar tinggi, berdirilah seorang pria muda mengenakan jas hitam. Tatapannya tajam, namun ada gurat kelelahan di matanya. "Mentari ya?" tanyanya singkat. "Iya Pak, silakan naik." Pria itu, yang belakangan ia tahu bernama Adrian, naik ke motornya dengan canggung. Saat motor mulai melaju, angin sore membawa aroma wangi parfum mahal yang membuat jantung Mentari berdebar. Ia berusaha fokus di jalan, tapi entah mengapa, hatinya terasa bergetar setiap kali pria itu berbicara. Sesampainya di tujuan, Adrian menatap wajahnya sekilas, ada ketulusan dan keteguhan yang jarang ia temui. "Terima kasih Mentari, kau beda dari yang lain," katanya sebelum berlalu. Sejak hari itu, hidup Mentari berubah. Order dari Adrian datang berulang kali, seolah tak sengaja, tapi terlalu sering untuk disebut kebetulan. Pertemuan yang tak disangka. Beberapa hari berlalu, Mentari kembali menerima orderan dari nama yang sama, Adrian. Kali ini tujuannya ke sebuah kafe mewah di pusat kota. Ia merasa gugup, tapi berusaha tampak profesional. Saat tiba, Adrian sudah menunggu dengan senyum hangat. "Kau selalu datang tepat waktu," ujarnya membuat pipi Mentari memanas. Mereka mulai sering berbicara. Adrian bercerita bahwa ia adalah pewaris perusahaan besar, tapi merasa hidupnya kosong. Sementara Mentari bercerita tentang perjuangan hidupnya, bagaimana ia menolak menyerah meski sering diremehkan hanya karena profesinya. Di tengah perbincangan ringan, hujan turun deras. Adrian menawarkannya duduk di dalam kafe, tapi Mentari menolak sopan. "Saya nggak pantas di sana, Pak. Banyak tamu berkelas," ujarnya sambil menunduk. Adrian menatapnya lama. "Jangan pernah merasa rendah, Mentari. Nilai seseorang bukan dari pakaiannya." Kata-kata itu terukir di hati Mentari. Sejak hari itu, setiap kali menerima order darinya, ia tak hanya merasa sedang bekerja, tapi seperti bertemu seseorang yang membuatnya ingin terus berjuang. Namun di balik senyum Adrian, ada rahasia besar yang belum ia tahu. Tunangan kaya raya yang telah dijodohkan sejak kecil. Rahasia di balik senyum. Hari-hari berlalu, dan Mentari semakin sering mengantar Adrian ke berbagai tempat. Kadang ke kantor, kadang ke tepi danau, hanya untuk menenangkan pikiran, katanya. Di sela perjalanan, tawa dan cerita mulai mewarnai udara. Mentari merasa seperti hidupnya lebih berwarna. Namun, ia juga tahu batas. Ia hanya tukang ojek, dan Adrian adalah pria dari dunia lain. Suatu sore, Mentari melihat Adrian berdiri di depan butik mahal bersama seorang wanita bergaun putih elegan. Dari jauh, ia tampak tersenyum, tapi senyum itu berbeda, hambar dan dipaksakan. Hati Mentari tiba-tiba terasa sesak. Saat Adrian naik ke motornya, ia pura-pura tidak peduli, tapi wajahnya sulit disembunyikan. "Dia tunanganku," ucap Adrian tiba-tiba. "Orang tua kami menjodohkan kami. Aku tidak mencintainya." Mentari terdiam, tangan di stang gemetar halus. "Tapi dia cocok dengan dunia bapat," katanya pelan. Adrian menatapnya lama. "Dan kamu cocok dengan hatiku." Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Mentari menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu cinta seperti ini hanya akan melukai. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin dalam ia terjerat oleh ketulusan yang Adrian tunjukkan. Malam itu, di kamar kecilnya yang sederhana, Mentari menatap langit-langit sambil menggenggam helmnya erat. "Aku cuma tukang ojek. Mana pantas bermimpi tentang cinta seperti itu?" bisiknya lirih. Tapi hatinya tak bisa membohongi kenyataan, ia telah jatuh cinta. Luka yang tersembunyi. Keesokan harinya, Mentari berusaha menghindari order dari Adrian. Ia menolak panggilannya berkali-kali. Namun takdir seakan tak mau berpihak. Sebuah order mendadak muncul
Dan nama penggunanya? Adrian H. Ia ragu, tapi akhirnya menerima. Saat bertemu, Adrian tampak berbeda. Wajahnya pucat, mata sayu, seolah semalam tak tidur. "Kau marah padaku?" tanyanya lembut. Mentari menggeleng, tapi matanya tak berani menatap. "Saya hanya ingin semuanya tetap profesional," ujarnya dingin. Adrian tersenyum pahit. "Mentari, kadang yang profesional justru menyakiti hati." Perjalanan itu sunyi. Angin sore berhembus membawa keheningan. Mentari menatap jalan, tapi hatinya bergetar setiap kali mendengar suara Adrian di belakang. Sesampainya di tujuan, Adrian menurunkan helm dan berkata lirih, Kau, aku iri padamu. Kau bebas, bisa memilih jalanmu. Aku terikat oleh nama besar keluarga." Mentari menelan ludah lalu menjawab pelan, "Tapi aku juga terikat, Pak, oleh kemiskinan." Kalimat itu membuat keduanya terdiam lama. Dua dunia berbeda, tapi sama-sama terbelenggu oleh nasib. Saat Adrian berjalan menjauh, Mentari menatap punggungnya dengan mata berkaca. Ia tahu, cinta mereka mungkin hanya bisa hidup di antara deru mesin dan hembusan angin. Namun cinta punya cara sendiri, dan seringkali justru lahir di tempat yang tak terduga. Badai dan keputusan. Beberapa minggu kemudian, kabar besar tersebar di media sosial. Foto Adrian dan tunangannya viral dengan judul besar, "Pewaris muda hartawan akan menikah bulan depan." Mentari membaca berita itu di warung kopi langganannya. Dada terasa sesak, seolah udara menolak masuk. Hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk berhenti berharap. Ia menonaktifkan akun ojeknya sementara, memilih bekerja di bengkel temannya untuk menghindari pertemuan dengan Adrian. Tapi takdir kembali mempermainkan. Adrian datang ke bengkel, mengenakan kemeja kusut, wajahnya gelisah. "Kenapa menghilang, Mentari?" tanyanya tegas. Mentari terdiam. "Karena aku tak mau jadi alasan kau melawan keluargamu." Adrian menatapnya dalam. "Aku sudah melawan, Tan. Aku batalkan pertunangan itu." Air mata Mentari menetes tanpa bisa ditahan. "Jangan bodoh, dunia kita berbeda. Aku hanya gadis tukang ojek." "Tapi aku mencintaimu," balas Adrian dengan suara bergetar. Mereka berdua terdiam di tengah bengkel yang berisik, tapi bagi mereka dunia terasa sunyi. Cinta mereka tulus, tapi kenyataan terlalu keras. Mentari menatap tangannya yang kotor oli, sementara Adrian menggenggamnya erat. Cinta bukan soal pantas atau tidak, Tan. Ini soal berani atau tidak. Ucapnya itu menancap di hati Mentari antara bahagia dan takut sekaligus. Cobaan dari langit. Setelah Adrian membatalkan pertunangannya, badai benar-benar datang. Media mencium kabar hubungan terlarangnya dengan seorang tukang ojek wanita. Berita itu tersebar luas, lengkap dengan foto mereka yang entah siapa yang mengambilnya. Mentari menjadi bahan ejekan di dunia maya. Pemanjat sosial, perusak hubungan orang kaya. Begitu komentar orang. Ia menangis di pelukan ibunya setiap malam. Ibu hanya bisa menenangkan. Kalau cinta itu benar, Tan, dia akan datang memperjuangkanmu. Adrian juga tak luput dari tekanan. Dewan direksi perusahaannya mengancam mencopot jabatannya jika ia terus berhubungan dengan Mentari. Namun pria itu tak gentar. Ia datang ke rumah Mentari meski dihadang wartawan di depan gang. "Mentari, aku gak peduli apa kata dunia. Aku hanya mau kamu percaya satu hal. Aku sungguh mencintaimu." Mentari menatapnya dengan air mata mengalir. "Cinta gak bisa hidup tanpa restu, Adrian. Dunia ini kejam." Adrian menggenggam tangannya erat. "Kalau dunia kejam, biar aku yang jadi tamengmu." Namun malam itu, ketika Adrian kembali ke rumah, sebuah kecelakaan mobil menimpanya. Berita itu tersebar dini hari. Adrian kritis di rumah sakit. Mentari terjatuh saat membaca kabar itu. Tubuhnya bergemetar hebat. Dunia seolah berhenti berputar. Di ambang kehilangan. Mentari berlari ke rumah sakit tanpa pikir panjang, masih mengenakan jaket ojolnya yang sobek. Di depan ruang ICU, ia melihat tubuh Adrian terbaring lemah. Wajahnya pucat dengan perban di kepala. Ia ingin masuk tapi dilarang oleh keluarga Adrian. Dia bukan siapa-siapa,
ujar ayah Adrian dingin. Kalimat itu menusuk hati Mentari lebih dalam daripada pisau. Ia berjongkok di depan pintu, berdoa tanpa suara. Setiap menit terasa seperti siksaan. Beberapa jam kemudian, perawat keluar. "Keluarga boleh masuk," katanya. Mentari hanya bisa melihat dari kaca, menahan tangis. Ia ingin sekali menggenggam tangan pria itu, mengucapkan satu kalimat terakhir. Tapi tiba-tiba suara serak memanggil, "Mentari!" Adrian membuka mata lemah dan menatap ke arah pintu. Semua orang terdiam. Mentari mendekat pelan, tak peduli lagi dengan tatapan sinis keluarga. Ia menggenggam tangannya, menangis sesegu. "Aku di sini, Adrian." Adrian tersenyum samar. "Kau cahaya hidupku. Jangan takut lagi, Tan." Detik itu, monitor jantung berbunyi panjang. Dunia seolah runtuh di depan mata Mentari. Ia menjerit, air matanya tak berhenti mengalir. Di tengah ruangan penuh tangisan, hanya satu hal yang ia tahu. Cinta mereka mungkin berakhir di dunia, tapi tak di hati. Cinta yang tak pernah mati. Beberapa bulan berlalu, Mentari kini berhenti menjadi tukang ojek. Ia membuka bengkel kecil menggunakan tabungan dan bantuan diam-diam dari sahabat Adrian. Di dinding bengkel itu tergantung foto Adrian dengan senyumnya hangat, kenangan yang tak akan pernah pudar. Setiap pagi Mentari membuka bengkel dengan doa dan semangat baru. "Aku akan terus hidup dengan caramu, Adrian," bisiknya. Di dalam hatinya, cinta itu tak pernah mati meski tubuh Adrian telah tiada. Suatu hari, sebuah mobil berhenti di depan bengkel. Seorang wanita elegan turun, tunangan lama Adrian. Ia datang dengan mata sedih, membawa amplop kecil. "Adrian menitipkan ini untukmu sebelum kecelakaan," katanya. Di dalamnya ada sepucuk surat. "Mentari, jika aku tak sempat mengatakan lagi, ketahuilah bahwa aku bangga pernah mencintai perempuan sekuat kamu. Jangan tangisi aku, teruslah menatap matahari seperti namamu. Karena dari surga, aku akan selalu menjagamu." Air mata Mentari jatuh tanpa suara. Ia tersenyum di antara tangis, memandang langit biru yang cerah. "Terima kasih, Adrian. Cintamu akan selalu hidup di setiap deru mesin ini." Dan di antara suara motor yang menyala, seakan terdengar bisikan lembut di telinganya. "Aku di sini, Tan, selalu bersamamu." Hapus semua luka, aku